Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, kembali lagi di video saya. Video ini melanjutkan dari video sebelumnya, di mana di video sebelumnya itu saya mendapatkan PSU atau power supply komputer yang rusak, di mana itu bukan untuk diperbaiki ya, tapi saya dikasih cuma-cuma dan saya ambil untuk belajar tentang power supply. Dan di sini power supply-nya sudah saya lepas ya, sudah saya bongkar dari boxnya dan sudah saya bersihkan semuanya, papannya ini, dan saya bongkar kipasnya. Oke teman-teman, setelah saya periksa, saya cek dari beberapa komponen, ternyata itu ditemukan beberapa ada yang mengalami kerusakan, seperti kipas ini ternyata macet ya, ini keras. Kalau lancar itu seharusnya didorong gini itu sudah jalan, tapi ini enggak, perlu dorongan kuat untuk berputar. Jadi ini dalamnya macet. Nggak tahu ini mungkin kalau dikasih pelumas masih bisa jalan atau enggak. Tapi keuntungan dari kipas seperti ini yang menggunakan motor brushless atau motor tanpa sikat ya, itu kumparannya itu lebih awet ya. Soalnya rotor atau bagian yang berputar itu magnetnya, bukan dari lilitannya. Oh ya teman-teman, ini perlu diketahui ya, di video ini bukan video tutorial memperbaiki power supply, melainkan video belajar untuk memperbaiki ya. Di sini bukan saya mengasih tutorial, tapi saya ini mendokumentasikan proses saya mempelajari tentang power supply ini, bagaimana caranya memperbaikinya. Saya sedang belajar untuk memperbaiki power supply ini ya. Kalau bisa nantinya berhasil, alhamdulillah ya. Kalau tidak berhasil ya, itu namanya proses belajar ya itu. Dan juga ini saya juga menemukan komponen yang mengalami kerusakan ya, seperti sini, seperti ini ya teman-teman, kurang jelas ya. Ini kapasitornya ini kembung tuh, kelihatan ya, yang ini dan yang ini itu kembung. Ini kapasitor filter untuk tegangan output 3,3 dan 5 volt. Jadi ini wajib diganti ya, yang ini. Terus sini tuh, ini kabelnya udah putus satu malah ya. Kok jadi putus, mau saya coba. Oke teman-teman, ini perlu diketahui di sini di layoutnya, di jalurnya ini sudah ada dibagi dua ya. Ini garis pembagian. Ini kalau sini ini wilayah tegangan tinggi, sini untuk yang sini tegangan, wilayah tegangan rendahnya. Jadi power supply ini menggunakan sistem SMPS atau switch mode power supply, dimana prosesnya itu mengubah tegangan AC dirubah menjadi DC, dari tegangan input ini dirubah menjadi DC melalui dioda ini, 4 dioda
yang dirangkai menjadi bridge dioda ya, atau dioda jembatan, sehingga terbentuklah tegangan DC yang awalnya tegangan AC 230 menjadi tegangan DC 300 sampai 360 volt kalau tidak salah dalam teorinya. Dirubah menjadi DC. Terus di sini ada mana nih? Nah, ini IC. Ini namanya IC PWM, yaitu IC untuk membangkitkan gelombang. Jadi tegangan DC ini dilewatkan melalui kumparan, lilitan di sini trafo, terus melewati sebuah, kalau di sini kodenya 13007. Setahu saya kalau 13007 itu transistor ya, transistor NPN. Transistor NPN ini dikendalikan oleh IC PWM ini, sehingga menimbulkan tegangan DC yang bergelombang. Untuk frekuensinya itu di atas 20 kHz ya. Jadi tegangan DC itu disambung putuskan sebesar 20 kHz, atau 1 detik itu mampu menghasilkan gelombang 20.000 kali dalam 1 detik, sehingga menginduksi trafo intiferit ini yang bisa mengakibatkan sehingga bisa menginduksi dan dimana lilitan primernya ini menginduksi lilitan sekunder, sehingga terjadi perpindahan energi dan terjadi perubahan tegangan karena dari perbedaan jumlah lilitannya. Oke, jadi mohon maaf ya teman-teman kalau ada penjelasan saya yang berbelit-belit ya, soalnya saya sendiri bukan praktisi elektronika, melainkan hanya pecinta elektronika. Jadi mohon maaf kalau ada penjelasannya yang rumit. Ini sebenarnya mau saya coba, ini kok malah putus kabelnya. Mau saya ukur dulu dari tegangan DC nya ini sudah normal apa belum. Waduh, mungkin sekian dulu sih videonya. Mungkin saya akan lanjut di video-video selanjutnya ya. Oke, silakan simak terus video saya untuk belajar bersama memperbaiki power supply komputer yang rusak ini. Sekian dari saya. Dadah.